Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Marketing Manajemen, Ibu Dewi Agustin Pratamasari, SEMSM. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil Project Based Learning yang telah kami diskusikan selama beberapa bulan terakhir dengan judul Analisis Strategi Pemasaran dan Bauran Pemasaran Produk Minuman pada Brand Cimory. Next slide. Anggota kelompok 1 terdiri dari Aisyah Latifah Najla, Ramadhani Putroh, Niken Hanum, Numa Salwa Aidah, dan Syafina Dwi Anissa. Latar belakang. Pada bagian latar belakang makalah, kami ingin menyampaikan bahwa strategi pemasaran dan bauran pemasaran sangat mempengaruhi suatu bisnis dalam merealisasikan tujuan perusahaan dan dalam mencapai keberhasilan bisnis. Terdapat pendapat tentang bauran pemasaran menurut Kotler dan Armstrong tahun 2012. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam memproduksi, menentukan harga, menyampaikan promosi, dan menyalurkan produk kepada konsumen, perusahaan perlu menentukan marketing mix untuk memuaskan kebutuhan konsumen agar perusahaan dapat mengantisipasi pesaing sesuai dengan target market perusahaan. Lalu, bauran pemasaran yang kami gunakan adalah 4P, yaitu produk, place, price, promotion, di mana tiap-tiap unsur tersebut saling terkait. Selanjutnya, makalah ini membahas pendekatan pemasaran menggunakan analisis segmenting, targeting, dan positioning. Ada pendapat tentang pendekatan pemasaran STP menurut Kotler dan Armstrong tahun 2005. Dari definisi tersebut, bahwa segmentasi pasar dilakukan dengan membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang memiliki kebutuhan karakteristik atau perilaku yang berbeda-beda sesuai dengan preferensi konsumen. Selanjutnya, dalam laporan tahunan PT Cimory atau Cisarua Mountain Dairy tahun 2021, perusahaan ini merupakan produsen produk susu premium dan makanan premium di Indonesia yang berdiri pada tahun 2006. Produk yang akan kami analisis dalam makalah ini merupakan produk minuman susu Cimory atau dairy products. Next slide. Selanjutnya, rumusan masalah. Penulis membuat makalah Project Based Learning dengan judul Analisis Strategi Pemasaran dan Bauran Pemasaran Produk Minuman pada Brand Cimory dengan rumusan masalah yang pertama, apa saja produk minuman yang ditawarkan oleh brand Cimory. Yang kedua, bagaimana strategi pemasaran segmenting, targeting, positioning PT Cisarua Mountain Dairy dalam memasarkan produk minuman Cimory kepada konsumen. Yang ketiga, bagaimana PT Cisarua Mountain Dairy melakukan bauran pemasaran atau marketing mix 4P pada produk minuman Cimory kepada konsumen. Next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisis kami mengenai strategi pemasaran dari perusahaan Cimory. Yang pertama ini segmentation dari demografis dan fisiografis, yang mana PT Cimory memfokuskan, yang mana pada demografis PT Cimory ini memfokuskan untuk berbagai macam usia di semua kalangan seperti anak-anak, remaja, dan dewasa, serta mensegmentasikan pandangan ekonomi dari mulai menengah ke atas hingga menengah ke bawah. Dan dari segi psikografis, PT Cimory ini menargetkan konsumen yang bergaya hidup sehat dan aktif, serta konsumen yang memperhatikan kualitas dan keamanan produk yang dikonsumsinya. Lalu dari geografis, PT Cimory ini berawal atau mulai itu di Bogor, Jawa Barat, lalu menambah di kota-kota di seluruh Indonesia. Selanjutnya dari segi perilaku, yaitu PT Cimory mensegmentasikan konsumen yang menyukai minuman menyehatkan dan juga premium, serta konsumen yang menyukai berbagai varian rasa. Selanjutnya setelah segmentasi itu targeting, yang mana PT Cimory menargetkan untuk memasarkan dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia, lalu menargetkan pada konsumen yang memperhatikan kualitas dan keamanan produk susu, serta menargetkan konsumen yang aktif dan memiliki gaya hidup sehat, dan juga menargetkan keluarga dan anak-anak yang membutuhkan susu yang baik untuk tumbuh kembang. Selanjutnya setelah targeting ini positioning, yang mana PT Cimory memposisikan sebagai produk yang menghasilkan dari susu sapi yang diberikan pakan hijauan berkualitas tinggi sehingga menghasilkan pula susu yang berkualitas tinggi.
dan juga menawarkan berbagai jenis susu dengan kandungan nutrisi yang berbeda seperti susu rendah lemak, susu rendah laktosa, susu tinggi protein, dan juga susu segar dan fermentasikan dengan bakteri baik. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang marketing mix atau biasa disebut dengan bauran pemasaran. Nah, bauran pemasaran ini ada 4 aspek penting, yaitu produk, price, place, dan promotion. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu produk. Yaitu Cimory itu menawarkan produk berkualitas tinggi, bervariasi, inovatif, dan memiliki branding yang kuat. Nah, produk dari Cimory ini terbuat dari susu segar berkualitas dan diproses dengan teknologi modern untuk menjaga kualitas dan kebersihan. Nah, di sini ada 2 contoh gambar dari produk Cimory. Yang kiri itu ada produk Cimory UHT Fresh Milk, dan yang kanan itu ada produk Cimory Yogurt. Oke, next. Nah, di sini ada salah satu contoh produk Cimory yang terbaru, yaitu Cimory UHT Fresh Milk yang 1 liter. Jadi, konsumen memilih untuk lebih banyak susu dari Cimory itu tersebut. Di sini ada launching berbagai macam rasa, itu ada 3 rasa di sini contohnya. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya yang kedua itu marketing mix, yaitu price atau harga. Nah, yang pertama itu ada harga yang kompetitif. Jadi Cimory itu harganya kompetitif dengan produk yang serupa atau produk susu olahan lainnya. Jadi Cimory ini bisa bersaing dengan pasar, yaitu mulai dari ekonomi yang menengah ke bawah atau menengah ke atas. Nah, yang kedua itu penawaran promo dan diskon. Nah, di sini Cimory sering mengadakan promo dan diskon di tempat-tempat produk mereka, yaitu seperti minimarket atau supermarket. Nah, yang ketiga itu ada kemasan produk yang variatif. Seperti contoh yang tadi, nah, Cimory itu memiliki variatif produk atau kemasan, yaitu mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, yang keempat itu ada penjualan online. Selain menjual offline, Cimory itu menjualnya secara online, yaitu harganya nggak jauh beda dari produk yang dijual offline. Nah, yang terakhir itu ada kualitas produk yang sebanding dengan harga. Jadi Cimory itu menawarkan produk yang sebanding dengan harganya, yaitu Cimory menawarkan olahan susu yang berkualitas tinggi gitu. Oke, boleh next. Nah, di sini ada contoh beberapa harga dari produk Cimory. Nah, seperti yang disebutkan tadi, kemasan produk Cimory itu ada beragam-ragam, yaitu yang pertama itu fresh milk 125 ml, harganya itu 2.500. Nah, yang kedua itu ada fresh milk 250 ml, harganya 6.500. Dan yang terakhir itu ada fresh milk 950 ml, harganya 18.700. Boleh next. Di sini juga ada Cimory Fresh Milk yang yogurt. Nah, di sini ada 3 macam kemasan, yang kecil, yang sedang, dan yang berupa yogurt es squeeze gitu. Yang pertama itu yogurt drink 70 ml. Di sini biasanya jualnya 1 pack, yaitu isinya 4, harganya 8.500. Nah, yang tengah itu yogurt drink 200 ml, harganya 3.700. Dan yang terakhir itu Cimory Squeeze 120 gram, harganya 10.000. Boleh next. Nah, marketing mix yang ketiga yaitu place atau tempat. Nah, di sini produk Cimory menawarkannya dengan pemasaran offline dan online. Di sini sebelah kiri ada contoh pemasaran offline, yaitu supermarket. Di sini juga terlihat beberapa promo dan diskon dari produk Cimory itu tersebut. Dan yang kanan itu ada pemasaran online, yaitu berupa marketplace seperti contohnya Blibli, Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya gitu. Oke, boleh next. Di sini juga ada contoh dari Flash Cimory, yaitu kerjasama dengan mitra distributor. Di sini ada contoh mitra distributor dari Cimory itu, yaitu PT Makrosenta Niaboga, yaitu
PT yang berhubungan distributor dengan Cimory. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan marketing mix atau bauran promotion. Berikut beberapa bauran promosi yang digunakan Cimory untuk memperkenalkan mereknya dan meningkatkan penjualan produk. Di antara yang pertama ada direct marketing. Nah, direct marketing ini adalah pemasaran yang dilakukan secara langsung dalam memperkenalkan atau mempromosikan produk kepada calon konsumen. Cimory menggunakan direct marketing melalui media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan Twitter, sehingga memungkinkan Cimory menjangkau lebih banyak pelanggan di waktu bersamaan. Next. Lalu ada advertising. Nah, di sini Cimory memanfaatkan peluang dengan berkolaborasi dengan brand lain, seperti Ruang Guru dan Ruang Guru X Cimory, Cimory X Jerep, Cimory X Mari Regal, dan Yellow Fit Kitchen X Cimory. Sehingga dengan collab ini, Cimory dapat membantu meningkatkan brand awareness dari produk Cimory yang akan dipasarkan. Next slide. Selanjutnya, Cimory juga mengembangkan advertisingnya melalui iklan media sosial dan konten marketing yang variatif, sehingga dapat mengikuti sesuai tren di kalangan masyarakat umumnya. Contohnya seperti ada di slide, yaitu Pevita Pearl dan Joshua Marcelos. Boleh diputar, operator. Mungkin di sini ada bermasalah di suara, jadi kita langsung next saja ya. Next slide. Cemilannya sih tasty, tapi kok bikin worry? Waduh, mati lah ini handphone gue bocor kali ya. Panik lah. Di next saja. Oke, makasih operator. Selanjutnya ada salah satu strategi yang efektif. Cimory menggunakan influencer marketing. Dengan itu, Cimory dapat mengambil hati konsumen melalui influencer yang mereka ikuti. Cimory melihat kesempatan dalam marketing digital karena Indonesia termasuk salah satu negara dengan konsumen digital tertinggi saat ini. Contohnya YouTuber dan TikTokers yang endorse produk Cimory seperti Hirotada, Jerome Pauline, dan influence lainnya. Seperti ada yang di slide. Next slide. Berikutnya ada sales promotion. Sales promotion ini biasanya digunakan untuk memperkenalkan produk baru, menghabiskan produk lama, dan menaikkan angka penjualan. Nah, di sini Cimory memanfaatkan dalam berinteraksi dengan konsumen melalui platform online dengan memberikan voucher belanja di Gerai Cimory, salah satunya giveaway dan kontes atau challenge seperti menggunakan hashtag cucok cucu Cimory di Instagramnya dan potongan harga melalui aplikasi Sayurbox dan Astro. Next slide. Lalu di sini ada public relation. Cimory membangun brand awareness-nya melalui sponsorship dan mendukung kegiatan acara dari anak-anak sekolah, kampus, maupun kementerian-kementerian.
Cimory memperbarui publikasinya di website resminya dan membangun citranya melalui program pengembangan masyarakat. Seperti kita lihat di slide, di media populer, dia memberikan beritanya di website resminya, serta poster sponsorship. Next slide. Terakhir, ada personal selling. Cimory melakukan aktivitas door to door dengan menggunakan Miss Cimory. Nah, Miss Cimory ini dapat mengamati secara langsung reaksi konsumen serta dapat menyesuaikan pendekatannya. Tujuan yang dilakukan PT Cisarua Mountain Dairy untuk mengiring para pelanggan dengan cara memberikan kualitas produk minuman Cimory yang fresh, serta promo-promo yang sedang berjalan di media sosialnya. Nah, personal selling ini dapat memberikan feedback yang baik terhadap perusahaan dan produknya. Sehingga pendekatan dengan pelayanan yang baik di gerai offline juga dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Meskipun produk dari Cimory itu telah memiliki pangsa pasar yang kuat, namun ada beberapa saran yang kami berikan untuk meningkatkan penjualan dan keterlibatan pelanggan. Yang pertama ini dari segi promosi. Pada promosi online yang dilakukan Cimory dapat lebih diperluas lagi dan tidak hanya diprioritaskan pada influencer marketing saja. Nah, di sini ada 3 saran untuk Cimory dari segi promosi. Yang pertama, sales promotion. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Nukma, bahwa Cimory melakukan sales promotion. Nah, menurut kami, Cimory perlu meningkatkan lagi sales promotion-nya, tetapi secara offline seperti dilakukan di supermarket atau acara-acara seperti bazar yang dapat dikunjungi langsung oleh calon konsumen dan pelanggan Cimory. Yang kedua yaitu iklan berbayar di sosial media, yaitu melakukan iklan berbayar atau paid ads di media sosial yang merupakan hal penting untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas seperti Instagram Ads, YouTube Ads, TikTok Ads. Nah, sekarang ini kan juga udah serba digital ya, apalagi aplikasi tersebut itu merupakan aplikasi yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, sehingga ketika pengguna melihat iklan Cimory di sosial media, pengguna dapat lebih mengetahui atau mengenali produk Cimory. Atau misalnya ketika saya ke supermarket, saya nggak notice gitu kalau ada produk Cimory di sana. Nah, tapi ketika saya buka sosial media, saya scroll sosmed, ternyata ada ads dari Cimory itu lewat. Nah, itu menjadi kesadaran saya sebagai pengguna sosial media, jadi mikir bahwa, oh ternyata Cimory itu masih ada ya, Cimory itu masih aktif ya, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi. Cimory melakukan sosialisasi ke berbagai tempat mengenai manfaat kesehatan produk dari Cimory. Nah, menurut kami ini juga termasuk hal yang penting untuk dilakukan karena kan pasti ada berbagai keputusan konsumen untuk membeli produk Cimory. Misalnya mereka membeli karena tampilannya itu yang menarik atau kemasannya yang menarik tanpa melihat dari manfaatnya. Maka dengan adanya sosialisasi diharapkan konsumen dapat lebih mengetahui atau mengerti manfaat apa saja yang didapat ketika mengkonsumsi produk Cimory. Next slide. Selanjutnya saran dari segi pelayanan. Jadi dalam penjualan online Cimory di beberapa marketplace, pelayanan atau performa chat Cimory itu rendah. Bisa kita lihat di sini, di Shopee itu performa chatnya 39%, di Blibli performa chatnya 25%, dan kalau di Bukalapak itu informasikan bahwa akun Cimory terakhir aktif pada 1 bulan yang lalu. Oleh karena itu, saran bagi Cimory untuk meningkatkan pelayanan pada marketplace untuk menjalin hubungan antara penjual dan pelanggan agar dapat saling berinteraksi dengan tujuan untuk mendorong pembelian. Next slide. Selanjutnya,
mengenai stok produk. Sebagian besar produk Cimory, khususnya minuman, itu tidak tersedia atau out of stock. Kalau di Shopee dan Tokopedia, semua produk yang ada di sana stoknya kosong seperti yang ada pada di slide ini. Lalu kalau di Bukalapak, produk yang ada di etalase itu hanya beberapa aja. Dan seperti pada slide sebelumnya, di Bukalapak, Cimory itu terakhir aktif pada 1 bulan yang lalu. Selanjutnya kalau di akun Blibli itu kami tadi mengecek bahwa tidak ada produk yang mereka jual di sana. Jadi cuma ada akunnya aja, tapi tidak ada etalase produknya. Maka di sini kami memberi saran bagi Cimory untuk mempercepat restock produk karena ketika calon customer mengunjungi marketplace Cimory dan mereka melihat produk yang mereka inginkan itu terjual habis, maka ada kemungkinan calon customer tersebut beralih ke produk atau merek lain yang sejenis. Nah, jadi berdasarkan saran yang telah tadi disebutkan, kami berharap PT Cisarua Mountain Dairy dapat mempertimbangkan saran tersebut dan strategi pemasaran khususnya pada produk minuman susu Cimory agar dapat semakin berkembang. Next slide. Selanjutnya kesimpulan. Pada paragraf pertama, kesimpulan yang kami dapat dari analisis ini yaitu perusahaan Cisarua Mountain Dairy atau Cimory melakukan strategi pemasaran yang tepat dalam menawarkan produk minuman susu. Karena strategi dan bauran pemasaran mereka berhasil membuat produk minuman Cimory ini familiar di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga perusahaan memperoleh keuntungan juga mempertahankan posisinya di pangsa pasar. Di paragraf kedua, menyimpulkan analisis pendekatan STP, yaitu segmentasi produk minuman Cimory untuk seluruh kalangan usia yang peduli dengan gaya hidup, kualitas produk, dan kesehatan mereka. Produk-produk minuman Cimory meluas di berbagai kota di Indonesia dengan target pasar yaitu keluarga dan anak-anak. Perusahaan melakukan positioning produk minuman susu Cimory sebagai produk susu sehat dengan kandungan nutrisi yang berbeda-beda sesuai kebutuhan konsumen. Next slide. Lalu paragraf terakhir, menyimpulkan tentang analisis marketing mix 4P perusahaan Cimory dalam memasarkan produk minuman Cimory Fresh Milk dan Cimory Yogurt. Perusahaan melakukan penetapan harga produk Cimory yang kompetitif dan variatif berdasarkan ukuran dan varian produk. Cimory juga memasarkan produk minuman susu ke berbagai tempat di Indonesia dengan mitra distributor PT Makrosentra Niaga Boga. Tempat di mana konsumen dapat menemukan dan membeli produk itu ada di gerai retail modern terdekat. Lalu ada di sekitar rumah warga melalui penjual resmi Miss Cimory dan online marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Bukalapak. Lalu pada bagian promotion, Cimory menggunakan 4 jenis promosi merek, yaitu advertising, sales promotion, public relation, dan personal selling. Okay, next slide. Lalu berikut ini ada daftar pustaka berbagai sumber bacaan kami dalam menyusun makalah. Next slide. Oke, selanjutnya ini tertulis customer service Cimory beserta kontak kerjasama melalui email dan juga website resmi Cimory. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.